Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Pemangku mata kuliah Psikologi Pendidikan, Ibu Dr. Anda Haji Nurul Azmi MA, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Dinaminati 24811100001 dan rekan saya Disida Setiani dengan NIM 2481111 tahun 2013 dan saya ini Widianti dengan NIM 2481103. Berdirinya kami di sini tentu bukan tanpa alasan ya. Pada kali ini kita akan mempresentasikan mengenai kesulitan-kesulitan dalam belajar pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak penjelasan materi berikut ini yang akan disampaikan oleh Adis Widya Setiani. Kepada Adis, silakan. Terima kasih. Langsung saja di sini kita akan membahas tadi materi yang tentang kesulitan-kesulitan dalam belajar. Sebelumnya ini adalah pembahasannya terlebih dahulu. Jadi kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu learning disability. Belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal kemampuannya untuk berinteraksi dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Kesulitan belajar adalah hal-hal atau gangguan yang mengakibatkan kegagalan atau setidaknya menjadi gangguan yang dapat menghambat kemajuan belajar. Kesulitan belajar yang dialami oleh siswa di sekolah harus menjadi perhatian bagi kedua belah pihak, baik guru maupun orang tua siswa. Adanya kesulitan belajar pada beberapa siswa terbukti dengan pola pencapaian belajar yang rendah, adapun dapat dideteksi dengan kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan tugas maupun soal-soal tes. Usaha pencapaian seseorang sampai pada kondisi yang diinginkan tentu menempuh berbagai cara, melewati berbagai kondisi dan mengikuti beberapa prinsip yang menjadi aturan dalam belajar. Namun perlu disadari bahwa antara kondisi awal sampai kondisi tujuan terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan, baik yang datang dari diri siswa maupun dari luar diri siswa. Hambatan yang dialami siswa tersebut dalam psikolog pendidikan disebut dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat dialami oleh anak pada tingkatan apapun, baik anak yang berada di kelas tinggi maupun kelas rendah sekolah dasar. Kemudian ada urusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar, apa saja yang gejala-gejala yang menunjukkan seorang mengalami kesulitan belajar, yang ketiga faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan belajar, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar. Dari urusan masalah itu nanti bakal dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama itu menjelaskan pengertian kesulitan dalam belajar, yang kedua mengidentifikasi gejala-gejala kesulitan dalam belajar, yang ketiga mengetahui faktor yang menyebabkan kesulitan dalam belajar, dan yang keempat mengetahui cara-cara mengatasi kesulitan dalam belajar. Yang pertama itu ada pengertian kesulitan dalam belajar. Kesulitan seringkali dikaitkan dengan kegagalan mencapai prestasi belajar peserta didik. Prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Kesulitan belajar adalah sebuah keadaan tertentu yang ditandai dengan adanya tantangan pada aktivitas mencapai sebuah tujuan sehingga membutuhkan usaha yang lebih keras guna mengatasinya. Yang pertama itu ada faktor internal, khususnya memungkinkan disfungsi neurologis adalah penyebab utama ketidakmampuan belajar. Istilahnya adalah disfungsi neurologis mengacu pada sebuah keadaan yang mempengaruhi sistem saraf otaknya dan disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor genetika, faktor kerusakan otak, kemudian nutrisi yang tidak memadai, dan yang terakhir pengaruh psikologis dan sosial lainnya. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, meliputi penguatan yang tidak tepat, pengolahan aktivitas belajar yang tidak tepat sehingga tidak menimbulkan motivasi dan strategi belajar yang tidak tepat yang berasal dari luar diri peserta didik itu sendiri.
kapasitas belajarnya yang berdampak pada rendahnya prestasi belajar serta munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan partisipasi sebagaimana rekan sekelasnya itu. Konsep learning disability menekankan adanya kesenjangan antara prestasi akademik dan kapasitas kemampuan belajar peserta didik. Misalnya, peserta didik yang mengalami kesulitan membaca juga dapat mengalami gangguan pengucapan perhatian meskipun mereka umumnya memiliki tingkat intelektual yang rata-rata atau bahkan di atas rata-rata. Kesulitan ini terlihat dari perilaku seperti cepat bosan, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, malas, dan mudah lelah selama proses pembelajaran. Nah, yang tadi kan cepat bosan ya. Cepat bosan mudah kehilangan minat belajar dan alihkan perhatian karena pembelajaran kurang variatif dalam metode, materi, dan penyampaian sehingga terasa monoton dan tidak memberikan pengalaman baru. Yang kedua itu sulit berkonsentrasi. Kesulitan fokus saat belajar ditunjukkan dengan melamun, tidak menyimak buku, atau respon yang tidak tepat. Hal ini terjadi karena pikiran bercabang dan sulit diarahkan ke materi yang sedang dipelajari. Kemudian mudah lupa, siswa cepat melupakan materi yang telah dipelajari. Lupa merupakan bagian dari proses memori, namun dapat menjadi kendala bila terus terjadi, terutama jika materi tidak tertanam kuat dalam ingatan. Kemudian yang terakhir itu malas. Siswa mudah akan menyelesaikan tugas, sering terlambat mengerjakannya. Kemalasan ini mencerminkan kurangnya motivasi belajar dari dalam diri atau yang disebut dengan internal maupun pengaruh dari luar yang disebut dengan eksternal. Kemudian ada faktor-faktor kesulitan belajar yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Hidayati. Selanjutnya faktor-faktor kesulitan belajar. Kesulitan belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, dalam diri siswa atau internal, dan dari lingkungan sekitar atau eksternal. Faktor-faktor ini sangat berperan dalam proses dan hasil belajar, khususnya dalam pembelajaran matematika. Boleh next. Selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama ada kondisi dan kesehatan yang kurang optimal. Yang kedua gangguan alat indera seperti mata, mulut, terus ada pendengaran. Yang ketiga tingkat kecerdasan dan daya ingat. Yang keempat sikap dan motivasi belajar yang benar. Yang kelima konsentrasi belajar yang kurang. Keenam kebiasaan belajar dan cara mengelola bahan pelajaran. Yang ketujuh rasa percaya diri dan cita-cita siswa. Yang kedelapan emosi dan kesiapan psikologi saat belajar. Yang sembilan usia dan kematangan perkembangan peserta didik. Yang ke-10 minat belajar terhadap mata pelajaran tertentu. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada dukungan keluarga, perhatian orang tua, dan suasana rumah. Yang kedua cara mengajar dengan metode guru, termasuk penggunaan media belajar. Yang ketiga fasilitas dan sarana prasarana sekolah. Yang keempat lingkungan sosial dan budaya di sekolah serta masyarakat sekitar. Yang kelima kebijakan penilaian dan kurikulum sekolah. Yang keenam gangguan lingkungan yang mengurangi faktor belajar seperti kebisingan. Selanjutnya ada gejala kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar pada peserta didik seringkali saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Peserta didik bersifat konservasi atau bermotivasi ekstrinsik cenderung menggunakan pendekatan belajar yang sederhana dan kurang mendalam. Sedangkan peserta didik yang inteligensi tinggi dan dukungan positif dari orang tuanya biasanya memiliki pendekatan belajar yang lebih berkualitas. Jenis-jenis gejala kesulitan belajar ada gejala internal, yaitu berasal dari kondisi jasmani atau bahan peserta didik sendiri. Dan juga ada gejala eksternal, yaitu berasal dari lingkungan sekitar peserta didik. Yang selanjutnya gejala peningkatan belajar, yaitu berkaitan dengan strategi dan metode belajar
meningkatkan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat menyelesaikan tugas dan selalu tertinggal dari teman. Yang keempat, sikap kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang atau berbohong. Yang kelima, tingkah laku berkelahi seperti bolos, terlambat, tidak mengerjakan PR, atau mengganggu kelas, atau tidak mau bekerja sama. Selanjutnya ada gejala emosional yang tidak wajar seperti pembohong, mudah tersinggung, pemarah, dan kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Misalnya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan nanti. Nah, tadi kan sudah disebutkan faktor-faktor dan gejala dari kesulitan belajar. Nah, berikut ini adalah cara-cara mengatasi dari faktor-faktor dan gejala yang dialami siswa ketika mengalami kesulitan belajar. Yang pertama itu tahap identifikasi. Nah, guru itu bisa melakukan tahap identifikasi dengan dilakukannya itu dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan peserta didik. Tujuannya itu agar guru bisa memahami kondisi mereka secara menyeluruh, termasuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang mungkin menjadi penyebab kesulitan belajar. Jadi dalam proses ini guru biasanya melakukan pendekatan langsung, mengamati perilaku peserta didik dan menanyakan apa sih yang sedang mereka alami, dan selain itu hasil belajar juga dianalisis untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah diajarkan bisa dipahami oleh peserta didik tersebut. Nah, yang kedua itu guru dapat melakukan tahap diagnosis. Pada tahap diagnosis, guru melakukan analisis kesulitan peserta didik dalam belajar secara mendalam dengan melihat gejala-gejala yang timbul dan terjadi selama proses belajar berlangsung. Jadi guru bisa lihat dulu si siswa ini gejala-gejalanya apa aja gitu, mengalami gejala kesulitan belajar apa seperti yang sudah disebutkan oleh hasilnya sebelumnya. Tujuan dari tahap diagnosis ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode dan tindakan yang tepat untuk mengatasi kesulitan tersebut serta apa yang menjadi penyebabnya. Nah, tahap ketiga, guru bisa melakukan tahap prognosis. Nah, tahap prognosis ini merupakan tahap penentuan dalam menyusun rencana yang nantinya diharapkan dapat membantu atau mengatasi kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pada tahap prognosis, guru dapat melakukan beberapa langkah, yaitu menentukan bentuk tindakan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan tindakan, dan apa saja sih yang dilakukan dan apa saja yang diperlukan untuk diperlukannya tindakan selanjutnya itu pada tahap pemberian bantuan. Nah, tahap pemberian bantuan ini, pada tahap ini rencana yang telah dibuat sebelumnya itu dirancang dan dibuat dan dirancang akan dilaksanakan. Setelah memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan, guru akan melakukan evaluasi terkait sejauh mana keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan bantuan tersebut. Jika pemberian bantuan tersebut peserta didik masih mengalami kesulitan belajar, maka guru hendaknya mencari faktor penyebab kegagalan tersebut. Nah, bantuan-bantuan yang dapat diberikan kepada peserta didik oleh guru itu diantaranya itu melakukan bimbingan belajar kelompok. Melalui bimbingan belajar yang diberikan di luar jam pelajaran akan membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan belajar. Yang kedua itu melakukan bimbingan belajar secara individual. Jadi guru itu memiliki peran dalam melakukan bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Melalui pendekatan secara individual, peserta didik diharapkan dapat memahami permasalahan secara mendalam. Berdasarkan hal tersebut, bantuan yang dapat diberikan salah satunya itu melakukan bimbingan secara individual. Dan yang ketiga itu menerapkan metode belajar yang bervariasi. Penerapan metode belajar yang bervariasi akan memberikan pengalaman dan motivasi belajar baru bagi peserta didik. Dengan mengadakan variasi akan membuat peserta didik tidak merasa bosan dalam belajar. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan mengenai kesulitan dalam belajar, di antara itu ada Quran Surat Al-Insyirah dan Quran Surat Al-Baqarah. Yang pertama Quran Surat Al-Insyirah pada ayat 5-6 yang berbunyi, A'udzu billahi
Jadi ayat ini itu menguatkan pernyataan bahwa sebenarnya setiap peserta didik itu yang mengalami kesulitan dalam belajar itu akan mampu untuk mengatasinya. Asalkan guru dan orang tua khususnya itu membantu untuk memberikan bantuan dan membimbing para peserta didik yang mengalami kesulitan tersebut untuk mengatasinya. Jadi kesimpulannya, kesulitan belajar merupakan permasalahan yang umum terjadi dalam dunia pendidikan dan dapat mengaruhi pencapaian akademik peserta didik. Secara signifikan, kesulitan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Bersifat internal seperti kondisi psikologis, motivasi rendah, atau kemampuan intelektual yang terbatas, ataupun maupun eksternal seperti metode pengajaran yang kurang efektif, lingkungan belajar yang tidak mendukung, serta kurangnya perhatian dari orang tua dan guru. Pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis kesulitan belajar serta faktor-faktor penyebabnya sangat penting agar guru dan tenaga pendidik dapat memberikan intervensi yang tepat. Dengan identifikasi ini dan pendekatan pedagogis yang sesuai, hambatan belajar dapat diminimalkan sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan